Komunikasi promosional seni dan strategi menyampaikan pesan yang menggerakkan, meyakinkan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Di era persaingan bisnis yang makin gila, kemampuan komunikasi promosional tuh bukan cuma nilai plus lagi, tapi udah jadi kewajiban. Komunikasi promosional yang bagus bisa bikin produk biasa jadi brand favorit, bahkan bikin pelanggan jadi fans setia yang rela promosiin tanpa disuruh. 1. Pengertian komunikasi promosional. Komunikasi promosional adalah cara organisasi atau individu nyampein pesan buat memengaruhi sikap dan perilaku audiens terhadap produk, jasa, atau brand tertentu. Jadi bukan cuma ngasih informasi, tapi juga bikin orang tertarik sampai akhirnya mau beli atau ikut mendukung. 2. Tujuan komunikasi promosional membangun kesadaran. Bikin orang yang awalnya nggak tahu jadi kenal sama produk atau brand lu. Mengedukasi pasar, ngasih tahu manfaat, fitur, dan keunggulan produk dibanding kompetitor. Membangun loyalitas, bikin hubungan emosional antara brand dan pelanggan jadi lebih kuat. Mendorong pembelian, ngubah orang yang cuma tertarik jadi beneran beli. 3. Elemen bauran promosi, periklanan, advertising. Promosi berbayar lewat TV, radio, media sosial, atau platform digital buat ningkatin awareness secara cepat. Promosi penjualan, sales promotion, diskon, kupon, cashback, atau hadiah yang bikin orang makin tertarik beli. Hubungan masyarakat, public relation. Cara perusahaan bangun citra positif lewat media, event, atau hubungan sama publik. Penjualan personal, personal selling. Interaksi langsung antara penjual dan calon pembeli biasanya cocok buat produk mahal atau yang perlu penjelasan detail. Pemasaran langsung, direct marketing. Promosi langsung ke target tertentu lewat email, chat, atau SMS supaya lebih personal. Pemasaran digital dan media sosial, promosi lewat konten media sosial, influencer, dan komunitas online yang saling terhubung. 4. Prinsip pesan yang efektif, relevansi. Pesan harus nyambung sama kebutuhan atau masalah audiens. Kejelasan, pesan harus gampang dipahami dan jelas apa yang harus dilakukan audiens selanjutnya. Konsistensi, pesan harus tetap sama di semua media supaya brand makin dipercaya. Daya tarik emosional, pesan yang bisa nyentuh emosi biasanya lebih gampang bikin orang tertarik dan ingat. 5. Tantangan di era digital sekarang, konsumen punya kontrol lebih besar. Mereka bisa skip iklan, blok konten, bahkan bikin pengalaman buruk viral dalam hitungan menit. Makanya komunikasi promosional sekarang harus lebih autentik, menarik, dan gak terasa maksa. Personalisasi juga penting, tapi tetap harus memperhatikan privasi dan etika penggunaan data. 6. Mengukur efektivitas awareness dan reach. Ngukur seberapa banyak orang yang lihat promosi lu. Engagement, ngukur interaksi audiens seperti like, komentar, share, atau respons lainnya. Konversi, ngukur berapa banyak orang yang akhirnya melakukan tindakan seperti beli atau daftar. Return on investment, ROI, ngebandingin biaya promosi sama hasil atau keuntungan yang didapat. 7. Kesimpulan komunikasi promosional itu jadi jembatan antara apa yang lu tawarin dan apa yang dibutuhin audiens. Intinya bukan cuma soal jualan, tapi juga soal bangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang sama pelanggan. Di tengah banjir informasi sekarang, yang paling berhasil bukan yang ngomong paling keras, tapi yang pesannya paling nyampe. Laban al mania.